mengingatkan sebelumnya kepada seluruh peserta yang telah hadir di Google Meet ini agar terlebih dahulu untuk mengisi absen di grup chat WA yang telah disediakan oleh panitia. Sekali lagi kepada seluruh peserta yang telah hadir di Google Meet ini agar terlebih dahulu mengisi absen di grup chat WhatsApp yang telah disediakan oleh panitia. Terima kasih. Absen sudah dikirimkan kah linknya? Kepada seluruh peserta yang telah hadir, dimohon untuk menunggu sejenak karena kita masih menunggu peserta lain yang masih banyak belum hadir di Google Meet ini. Sekali lagi kepada seluruh peserta untuk menunggu sejenak, sekalian menunggu peserta lain untuk dapat bergabung di Google Meet ini. Terima kasih.
mohon perhatian kepada seluruh peserta. Sebentar lagi acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fadilatul kiram Amid Kulliyah Tarbiyah wa Tadris di Jamiah Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Ad-Doktor Al-Haj Subhan Al-Majistir. Fadilatul kiram Raisah Qism Ta'lim Al-Lughatil Al-Arabiyah di Jamiah Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Dina Indriana Al-Majistir. Fadilatul kiram Rais Ittihadut Thalabah li Qismi Ta'lim Al-Lughatil Al-Arabiyah Ahmad Nur Ihsan. Fadilatul kiram Al-Mutahaddis Al-Awal Ad-Doktor Al-Haj Muhajir Al-Majistir. Fadilatul kiram Al-Mutahaddis Al-Thani Ad-Doktor Al-Haj Ahmad Maki Hasan Al-Majistir. Al-Mukarramun Ayyuhal Mudarrisun wal Mudarrisat Al-Lughah Al-Arabiyyah wa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah. بهذه الفرصة الثمينة أحثكم على ذكر الله وعبادته وحمده لأن الله قد أعطانا رحمة ومغفرة حتى نستطيع أن نتمتع المناظر الجميلة في هذه الدنيا، وكذلك أعطانا الله الصحة والعافية حتى نستطيع أن نجتمع في هذا البرنامج الندوة. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد سلم أمته من الظلمات إلى نور ومن أخلاق المجتمع السيئة إلى أخلاق الحسنة. أيها الحاضرون رحمكم الله. طيب، كنت هنا برئيسة الجلسة، فاسمحوا لي أن أقرأ ترتيب البرامج في هذا اللقاء السعيد. طيب، البرنامج الأول الافتتاح. البرنامج الثاني كلمة الترحيب. والبرنامج الآخر الاختتام والدعاء. طيب أيها الحاضرون رحمكم الله، هيا نفتتح هذا البرامج بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله أن يسهل بجميع أمورنا، آمين يا رب العالمين. ونحن البرنامج الثاني هو كلمة الترحيب. وكلمة الترحيب الأول سيبلغه لكم برئيس اتحاد الطلبة لقسم التعليم اللغة العربية أخونا الفاضل أحمد فعلى مشكورا. Baik. Sauti masmu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa assalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu 'alayan la'allakum ta'qilun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahibul sultah Raisul Jalsah Kema Al-Mukarram Al-Aziz Amid Kulliyah Tarbiyah wa Tadris Jamiah Sultan Maulana Hasanuddin Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Banten, Ustaz Subhan Al-Majistir Al-Mukarram Raisah Qismi Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah Jamiah Sultan Maulana Hasanuddin Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Banten, Ustazah Dina Indriana Al-Majistir Al-Mukarram Ar-Rais Munazzamah Musyawarah Mudarrisun Jami'i Inha Indonesia MGMP
ومدرس بجامع مولانا مالك إبراهيم مالان أستاذ مكي حسن الماجستير المكرم المدرس اللغة العربية بجامع سنن كاليجاga يوغياكارتا أستاذ مهاجر الماجستير ثم العلماء الأجلاء المدرسون المدرسات اللغة العربية الفاضلون المشاركين المشتركات الأحباء المشاهدون المستمعون بجامع انستغرام وبجامع يوتيوب بجامع فيسبوك. Alhamdulillah yasuruni an akuna amamakum fi hadhil jalsah mubarakah asa an yakuna liqa'an tayyiban wa mubarakan maktuban fi safahati hasanatina yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Al-Fakir ila Abdul Kabir ismi Ahmad Nur Ihsan Karais Ittihad Salat al-Qismi Ta'lim al-Lughah al-Arabiyah. yakuna hadza liqa'an thayyiban mubarakan wa arju min fadlikum an natamakkana wa arju lana an natamakkana min hudurina nadwatil yawm min al-bidayah ila nihayah wa yumkinu lil musyarikin bi nadwatil yawm al-istima' ila al-mawad min al-mutahadditsaini bi syaklin jayyid. وأخيرا مني شكرا على اتحاد الطلاب لقسم تعليم اللغة العربية الذين أعدوا هذه الندوة لهذا اليوم. وأخيرا كلامي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Fauzan masih di unmute. Fauzan nggak kedengaran. Fauzan unmute-nya di Taib afwan. Syukran katsiran ila ustazah Dina Indiana alladhi qad balagat kalimatut tarhib amamana. Tayyib nakhtu ila barnamijil akhir huwa al-ikhtitam. Hayya bina nakhtatimu hadzal baramij bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabla an akhtatima hadzal baramij atlubu al-'afwa ala kulli khati'at li'anna al-insan mahallul khata' wan nisyan. Ila liqa fi waqti akhar. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi للبرنامج البعد ستحمله مع أختنا الفضيلة إن حكمة الهدى كالمراقبين وسأقرأ لكم سيرة شخصيتها باللغة الإندونيسية. Syukran katsiran ala ra'isatul jalsah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idni wa sirajan munira sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man balagha risalatahu wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du. Siyadata al-Amid Kuliah Tadriyah wa Tadris Bijami'ah Sultan Maulana Hasanuddin Ad-Doktor Al-Had Subhan Al-Magistir. Siyadata Raisah Qism Ta'lim Al-Lughatul Arabiyyah yani Ustazah Dina Indriana Al-Magistir. Siyadata Al-Ujriyah Ma'hum Al-Muqabalat Hadratul Asatid wal Asatidah Ayyul Khutbah
الأحباء الكرام ويا جميع الحاضرين السعداء. أولا حي بنا نشكر الله تعالى الذي قد أعطانا نعما كثيرة وهداية حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك. ثانيا الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حمل الناس من الظلمات إلى النور أو إلى صراط المستقيم. طيب الأول العميد كلية تربية والتدريس الدكتور الحاج سبحان الماجستير فليتفضل عليه مشكورا. Halo Amit Maan, Pak Deka sudah bergabung belum ya? Pak Deka, Coba Fauzan dilihat Pak Deka sudah ada belum ya? Belum sepertinya ya, belum ya. Ya udah kalau belum sambil menunggu beliau mungkin Vina bisa ke langsung ke luar. Baik, Bu. ثم سوف يقدم المتحدث الأول يعني الدكتور الحاج محاجر الماجستير وقبله سأقرأ السيرة الذاتية. Nama Dr. Muhajir SPI MSI, jabatan sebagai dosen S2 Prodi PBA FITK UIN Yogyakarta, tempat tanggal lahir Ngawi 14 Agustus 1981, alamat rumah Kauman RT 3 Teret Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Riwayat pendidikan, yang pertama pendidikan formal, Sekolah Dasar MI Kadung Harjo Mantingan Ngawi, tahun lulus tahun 1994. Sekolah menengah tingkat pertama atau SMP MTS Kadung Harjo Mantingan Ngawi, tahun 1997. SMA Tempur Sari Ngawi, jurusan IPS. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pendidikan Islam. Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pendidikan Islam. Kemudian ke formal. Tahun 1990. Lahir diri bahasa Arab lebihnya kemudian pengalaman sangat banyak sekali kita ada di Sunan Kalijaga tahun 2007, kemudian sebagai pusat Sunan Kalijaga. Kemudian ada terus di TK Sunan Kalijaga. Terus dan jurusan pendidikan. Sekarang kegiatan mempercepat aktivitasnya, membantu mempermudah aktivitasnya. Tapi sekarang ada namanya digitalisasi. Dulu hanya mempermudah, tapi sekarang plus mempercepat, mudah dan cepat. Dulu orang kirim uang itu bisa seminggu, 2 minggu baru sampai. Setelah itu ada proses teknologisasi, bisa beberapa hari. Sekarang karena digitalisasi, sekarang pencet
hari ini pula, detik ini pula uangnya sudah sampai. Dalam nanti implikasi dalam proses pembelajaran juga banyak ya. Kemudian ada informasi tersedia di mana-mana. Nah ini kekuatan, karena tadi komunikasi dan informasi itu terbuka. Dulu kita belajar bahasa Arab itu yang kita jadikan problem adalah tidak adanya bi'ah lughawiyah. Tapi karena bantuan teknologi ini, bi'ah lughawiyah itu bisa kita engineering, kita bisa upayakan melalui bantuan teknologi. Anda misalnya bisa video call atau bisa korespondensi dengan orang Arab misalnya untuk belajar bahasa Arab, baik direct indirect ya. Baik belajar bahasa Arab secara langsung memang karena materinya belajar bahasa Arab, atau indirect mendengarkan berita berbahasa Arab, mendengarkan musik-musik yang menggunakan bahasa Arab. Ini 4 perubahan dunia karena revolusi industri tadi. Oke. Berikutnya ini ada buku menarik ya, ada judulnya The World is Flat. Next berikutnya, slide berikutnya. Dunia ini sekarang tidak bulat seperti dulu. Dunia ini sekarang flat, ya, datar, kata Thomas. Okay. Sebelumnya. Okay. Apa makna dunia ini datar? Tidak lagi bulat karena kita ingin mendapatkan informasi apapun, bentuknya itu tidak lagi susah-susah, cukup ini alat namanya smartphone yang flat ini. Dunia kan semuanya ada di sini. Resources apapun ada di sini. Sumber pengetahuan apapun ada di sini. Tergantung kita mau karena teknologi itu bersifat netral. World dunia itu juga bersifat netral. Orangnya saja yang harus pandai-pandai membelah. Maka seyogianya proses-proses pembelajaran, termasuk di dalamnya pembelajaran bahasa Arab, harus sudah mengadaptasi menggunakan teknologi itu sebagai medianya. Oke. Lalu apa yang terjadi? Sekarang kita menghadapi 4 problem dalam pembelajaran bahasa Arab. Next ya. Saya memilah ada 4 problem pembelajaran bahasa Arab. Pertama yang saya sebut al-masyakil at-teknikiyah, technical problem. Apa maksud technical problem? Misalnya tidak semuanya guru itu cakap menggunakan media elektronik terutama. Apakah tidak semuanya guru itu mampu mengoperasionalkan misalnya Google Classroom? Familiar dengan apakah misalnya kita pakai sekarang ini Google Meet atau Moodle atau yang lain-lain, banyak sekali produk-produk. Atau misalnya membuat video presentasi. Ini banyak guru kita ya, bahkan salah satu pengawas di madrasah ya di DIY pernah kita ajak diskusi, hampir 60% guru-guru yang ada itu urusan simpatika. Kalau di madrasah itu kan ada simpatika saja itu biasanya menggunakan jasa orang lain untuk menginputkan. Itu artinya apa? Mereka guru-guru kita banyak yang memiliki problem teknikal. Padahal namanya teknik itu sesuatu hal yang selalu akan ada tuntutan di dalamnya. Kayak kita ini HP itu kan sudah menjadi barang teknikal, barang yang setiap saat harus kita ada ya gitu. Kalau kita nggak bisa pegang HP, komputer misalnya, itu kan akan ketinggalan. Okay. Lalu yang kedua, al-masyakil ghairu teknikiyah, non-technical problem. Non-technical problem itu misalnya pemerintah, mohon maaf, tidak serta-merta kemudian juga
mampu secara akseleratif cepat memberi atau mendesainkan media-media yang misalnya ya, dulu ketika awal-awal pandemi misalnya, Kemendikbud punya program belajar lihat di TVRI itu ya, itu kan ternyata tidak efektif. Buktinya tidak efektif apa? Itu awal-awal saja ramai. Maksud saya ramai, orang menggiatkan ya, termasuk Mendikbud, setelahnya banyak gitu. Tapi setelah itu orang kan meninggalkan itu, sudah tidak tertarik dengan itu. Misalnya di Kemenak itu juga ada Google Classroom, Kemenak. Tapi itu sangat. Jadi begini, kalau pengalaman saya Google Classroom itu mengisyaratkan atau mensyaratkan sebuah proses pembelajaran yang serentak. Gurunya pegang laptop, entah di rumah atau di kelas. Pada saat yang sama, siswanya di rumahnya juga harus di depan laptop. Tapi kan tidak bisa seperti itu. Karena apa? Di rumah, meskipun istilahnya belajar dari rumah, mengasumsikan jam belajar itu dari jam 7 sampai jam 12, kan tidak bisa di manage seperti itu. Karena apa? Karena anak-anak akan bermain dengan yang lain dan lain-lain, bahkan mengerjakan tugasnya di malam hari. Nah, jadi pemerintah menurut saya kurang mampu, belum lagi keterjangkauan sinyal, ada kendala yang tidak punya fasilitas dan lain-lain. Lalu yang keempat adalah al-masyakil al-kifayah al-lughawiyah, problem kompetensi berbahasa, dan itu dimiliki tentunya oleh gurunya. Kan tidak mungkin mengajar bahasa Arab kalau gurunya tidak pintar bahasa Arab. Itu kan prasyarat ya. Syarat utama kesuksesan belajar bahasa adalah ketika gurunya mengajar dengan menggunakan bahasa yang dipelajari. Sementara kita di ba'dil madaris, oleh satu ba'dil madaris dan aksar minal madaris di biladina Indonesia ada al-muallimuna la yatakallamuna al-arabiyyah fi amaliyati tadris. Padahal itu menjadi syarat mutlak. Itu apakah misalnya kan menjadi lucu ya, belajar bahasa Sunda tapi pengantarnya pakai bahasa Jawa. Itulah yang terjadi. Belajar bahasa Arab tapi pengantarnya pakai bahasa Indonesia. Itu sama dengan belajar bahasa Sunda, pengantarnya bahasa Jawa. Jadi tidak akan pernah ketemu. Dan itu apa? Itu tadi ada problem kompetensi berbahasa gurunya, terlebih al-kifayah atau wasuliyah, kompetensi komunikasi berbahasa. Lalu yang keempat adalah al-masyakil al-fi'awiyah, terbaru dalam pembelajaran, terutama pembelajaran bahasa Arab. Next. Pertama, yang paling penting adalah dalam proses pembelajaran bahasa Arab itu harus pertama menumbuhkan global citizenship skill, keterampilan hidup bermasyarakat dunia. Kita harus tanamkan ya, bahasa Arab itu kan menjadi salah satu bahasa internasional. Artinya dimanapun ketika acara-acara resmi negara-negara ada bisa menggunakan bahasa Arab gitu, atau dimanapun ada petunjuk-petunjuk di penerbangan-penerbangan itu menggunakan bahasa Arab. Kesadaran tentang global citizenship ini lebih mudah kita arahkan kalau kita mengajar bahasa asing, bahasa internasional, bukan bahasa asing. Bahasa internasional salah satunya adalah bahasa Arab. Lalu yang kedua, innovation and creativity skills. Pembelajaran harus selalu mengarahkan pada
inovasi dan kreativitas, terutama kita sebagai misalnya Bapak Ibu guru ya, saya sebagai dosen, tanpa inovasi dan kreativitas dalam proses pembelajaran akan tertinggal. Karena apa? Karena sesungguhnya ilmu apapun itu kan sudah terbuka lebar. Guru, dosen itu kan hanya sebagai satu resources pembelajaran saja. Masih banyak resources yang lain ya. Ada perpustakaan, misalnya ada internet. Kalau guru tidak mampu membuat inovasi dan kreativitas skill, ya itu akan ketinggalan. Guru menjadi tidak, dalam tanda petik ya, menjadi tidak menarik. Lalu yang ketiga, ini yang mensyaratkan buat kita semuanya, Bapak Ibu guru terutama, ada teknologi skill, keterampilan teknologi. Memang teknologi itu bisa menjadi canggih, tetapi kalau tidak menguasai teknologi, maka dia akan asing terhadap zamannya. Kita tidak perlu mengikuti tren teknologi sebagai gaya hidup atau lifestyle ya, tetapi teknologi itu menjadi sebuah perangkat agar kita mudah beradaptasi dengan perubahan masa. Lalu yang keempat adalah interpersonal skill, kecakapan interpersonal, berkomunikasi, terutama ini konteksnya berbahasa Arab menjadi penting. Bagaimana mengajarkan bahasa tidak al-lughah hiya laysat lil-lughah fahasb, bal ta'limul lughah ba'di ahdathiha yakni litanmiyatil afkar, litanmiyati sahsiyah atau takwin sahsiyah. Ada syai' muhim. Belajar bahasa tidak hanya sekedar kita memahami bahasa untuk keterampilan berbahasa tawasuliyah atau mahariyah, keterampilan itu, tapi ada aspek lain, terlebih bahasa Arab ya. Oke. Lalu berikutnya adalah personalized and self-paced learning. Orang harus mampu menjadikan dia menjadi tempat pembelajaran buat yang lain. Berikutnya accessible and inclusive learning. Kita harus menjadi manusia pembelajar. Terlebih guru tidak boleh berhenti belajar. Istilah yang sering saya sampaikan, kalau ada guru berhenti belajar, itu sama dengan mendeklarasikan diri kematian, kira-kira gitu. Lalu yang berikutnya ada problem based and collaborative learning. Pembelajaran sekarang tidak boleh sendiri-sendiri, artinya harus berkolaborasi dalam proses pembelajaran. Belajar bahasa Arab juga harus, atau guru bahasa Arab harus bekerja sama dengan guru fikih. Guru bahasa Arab ketika proses pembelajarannya itu juga harus bekerja sama dengan guru TIK, dan itu menjadi syarat mutlak. Terakhir, lifelong and student driven learning. Pembelajaran itu sepanjang masa dan kita harus menjadi driver kita, menjadi sopir kita untuk selalu belajar. Kemudian berikutnya poin yang terakhir harus ada inovasi pembelajaran kata anak. Inovasinya di mana? Belajar itu sebetulnya intinya bukan bermain, tetapi bagaimana menghadirkan suasana seperti bermain ketika dalam proses pembelajaran. Sebagaimana kita ketahui kalau dalam teori neuroscience ya, otak kita ini kan cenderung akan mampu cepat memahami kalau otak kita itu rileks. Relaksasinya menggunakan apa? Bermain. Relaksasinya dengan cara apa? Membelajarkan bahasa Arab, enjoy. Jadi ta'limul lughal arabiyyah mumti'ah itu. Lalu yang kedua adalah experiential, atau pengalaman. Terlebih
belajar bahasa yang terjadi sekarang. Guru kita itu mengajarkan bahasa Arab minus pengalaman berbahasa. Kenapa? Karena yang diajarkan kita ini ada misalnya ismiyah, fi'liyah, tapi pengalaman untuk mengucapkan misalnya kaifal hal, subahul khair, tasyarrafna, min aina anta, pengalaman experiential itu yang kurang. Guru-guru kita lebih senang memang mengajar al-jumlah tatakawwan min jumlatain, al-ismiyah wal fi'liyah gitu. Al-jumlah al-ismiyah al-kalimah allati tubda min al-ism. Al-ismul awal tusamma bi al-mubtada wal ismu asan tusamma bil khabar. Lebih senang itu ketimbang mengajarkan hal anta turid an ta'kul, mada sya'arta atau sya'urta, kaifa haluka, kaifa ummuka, mada turid. Nah, itu padahal bahasa itu experience, bahasa itu adalah pengalaman. Pertanyaan, kenapa Bapak Ibu sudah belajar dari MI, MTS, Aliyah bahasa Arab, bahkan masuk di PBA S1-nya, itu mengalami kendala dalam mengucapkan bahasa Arab. Kenapa? Karena tidak adanya pengalaman berbahasa. Lalu yang berikutnya computational, kita harus, ini agak kendala memang di bahasa Arab ya, karena kita belum menemukan kode-kode dalam Arab itu sendiri, itu bahasa Arab itu sendiri yang kurang dekat dengan teknologi ya. Misalnya kayak scan itu kita sekarang belum ada kelihatannya dan lain-lain. Lalu yang keempat adalah embody. Apa embody? Pembelajaran yang baik itu yang mampu menggabungkan seluruh unsur kekuatan atau potensi yang ada dalam peserta. Saya bertanya sekarang, kalau ada daftar mata pelajaran yang sulit, kira-kira bahasa Arab itu masuk kategori itu enggak? Saya yakin meskipun Anda jurusan PBA, guru atau dosen bahasa Arab, itu akan mengatakan ya, bahasa Arab itu adalah salah satu pelajaran yang sulit. Pertanyaannya, kenapa seperti itu? Karena proses-prosesnya, terutama proses pembelajaran, tidak embodied, tidak menggabungkan dari seluruh unsur potensi yang ada dalam peserta didik. Banyak unsur misalnya permainan, gitu ya, unsur lingkungan, gitu. Kemudian unsur al-binyah at-tahtiyah, gitu, infrastruktur yang ada di sekolahan atau madrasah. Kemudian pembelajaran bahasa Arab selalu dimaknai eksakta. Eksakta itu belajarnya nahwu sorof, itu yang lebih dominan ketimbang pembelajaran kemahirannya. Oke. Lalu terakhir multiliterasi. Multiliterasi itu banyak mafhumnya, banyak konsepnya, banyak definisinya, termasuk salah satunya adalah pembelajaran itu harus dilihat dari berbagai aspek, berbagai sudut pandang. Baru bergabung, silahkan dimatikan mikrofonnya. Nama Ahmad Makki
Malang, Indonesia. Perum Geria Nagari, Blok R 11, Watu Gede, Singosari, Malang. Nomor telepon 0857 5575 0111. Diulang, untuk nomor telepon 0857 5575 0111. Emailnya ahmadmaki@gmail.com. Diulang, yang pertama, nama Ahmad Maki Hasan, lahir di Mekah 19 Maret 1984, dosen bahasa Arab dengan keahlian pengembangan media pembelajaran di Prodi Pendidikan Bahasa Arab, PBA, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tinggal di Perum Geria Nagari, Blok R11, Watu Gede, Singosari, Kabupaten Serang. Ikan S1 Bahasa dan Sastra Arab di Fakultas Humaniora UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. S2 Pendidikan baru bergabung, silahkan untuk suaranya masih bareng-bareng. Bergabung, silahkan. Kemudian S3 Pendidikan Usaha, Program Doktor Pasca Sarjana Maulana Ibrahim untuk menjadi tenaga ahli, konseptor dan saksi bidang dan profesional. Pengalaman kerja yang pertama itu SMA Kota Malang, mengakui karir dalam negeri Malang, memilih S1 BA, mengajar mata pelajaran bahasa dan cepat punten. Ya, suara udah, alhamdulillah udah dibaca. Kemudian sebagai dosen Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan yang mengabdi pada lembaga pendidikan di Yayasan Zainul Hasan. Cara kuliah pada program studi Pendidikan Bahasa Arab PBA. Kemudian sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, menjadi dosen pada program BSA dan PBA, bidang keahlian pengembangan media pembelajaran bahasa Arab. Untuk pengalaman bahasa Arab 100%, Inggris 85%, dan bahasa Indonesia 100%. Kepada Bapak Ustadz Maki Hasan MPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidayatan aqul jazila syukri li fadila Rais Amir Kuliah Tarbiyah di Jami'ah Sultan Hasanuddin Banten, Sabina Subhan, wa kadzalika li Raisa Qismi Ta'limil Lughatil Arabiyyah, Sada Dina, wa kadzalika li Raisa Jalasa. Alhamdulillah al-yawm nahnu najtami fi hadhihi al-fursah abra Google Meet linabhas anil asya tata'allaqu bi wasail ta'limiyah wa
Bapak Ibu, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di kesempatan ini, siang ini. Natamana lakum fi kulli siha wa afiyah. Dan akan saya lanjutkan materi yang akan saya sampaikan. Terlebih dahulu izinkan saya untuk menampilkan screen yang akan PowerPoint yang akan saya sampaikan. Saya mau konfirmasi untuk layar saya sudah tampil tidak ya? Tampilan layar presentasi saya sudah tampil. Dina? Belum Ustaz, belum. Oh, sebentar. Kalau sekarang sudah tampil? Belum juga? Masih loading. Belum. Oh, masih loading. Iya. Kalau sekarang sudah layar, sudah tampil. Belum. Sudah Ustaz, sudah. Kelas Ustaz. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda. Tema yang saya angkat sesuai request dari panitia, Ketua HMJ langsung menyarankan ke saya untuk membahas secara detail tentang wasail ta'limiyah fi darsil lughatil arabiyyah wa nahnu fi asri raqmanah, atau saya sebut dalam istilah bahasa Indonesia media pembelajaran bahasa Arab berbasis digital learning 4.0. Semoga Ustaz-Ustazah sudah tidak asing dengan saya dan semoga tidak bosan. Ini sekilas tentang profil atau kurikulum CV saya. Untuk sore hari ini, menjelang sore ini, saya akan membahas secara ringkas 4 poin item yang sudah saya siapkan sebagai spesifik keahlian saya. Pertama terkait dengan media pembelajaran. Kemudian yang kedua, digital learning 4.0. Kemudian pemanfaatan aplikasi digital khusus untuk pembelajaran bahasa Arab. Dan terakhir adalah beberapa contoh hasil produk pengembangan digital learning untuk pembelajaran bahasa Arab. Terlebih dahulu saya akan sedikit memberikan flashback atau murojaah. Yang pertama terkait dengan media. Ada banyak di antara kita bahkan sedikit melupakan bahwa kata media itu jamak dari mufrad. Jadi media itu jamak, mufradnya medium. Sehingga dalam bahasa Arab kita tidak menyebutnya wasilah, tapi langsung menyebutnya wasail. Wasailun ta'limiyah atau media pembelajaran. Nah, dalam dinamika dunia pendidikan ada arkan ta'lim. Arkan ta'lim khamsah katanya. Jadi hari ini itu dunia pendidikan punya 5 rukun. Yang kalau salah satu rukunnya itu tidak dilaksanakan katanya batal. Yang pertama, wujudul mu'allim. Al-muta'allim at-tani, summa al-muhtawa at-talib, at-turuq, awil istratijiyah at-arabi, al-akhir, wasail ta'limiyah. Yang terakhir adalah media pembelajaran. Nah, kita tahu bahwa media pembelajaran itu segala sesuatu yang dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Apapun yang dimanfaatkan, apapun yang digunakan dalam aktivitas kegiatan pembelajaran, itu bisa disebut sebagai media. Berbeda tentu dengan sarana dan prasarana, tetapi ini konteksnya langsung dalam pembelajaran, aktivitas pembelajaran. Kita akan lebih rinci, ada beberapa aksam atau jenis media pembelajaran. Mulai dari yang sederhana berupa teks, kemudian ada audio, kemudian ada alat peraga, ada visual, ada video, ada software. Nah, hari ini kita akan bicara tentang aplikasi. Sebenarnya dari jenis ragam media pembelajaran ini, terutama yang saya sampaikan adalah aplikasi, tentu juga meliputi software, video, visual, peraga, audio, dan teks. Mulai dari teks sederhana, hanya sekedar kita menuliskan teks di papan, atau kita menghadirkan lembar kertas di dalamnya ada teks, itu juga bagian dari sebuah media. Atau kita menyampaikan sesuatu pakai lisan, langsung dengan fisik kita
atau menghadirkan berupa alat peraga atau bahkan visual serta video, itu juga bagian dari media pembelajaran. Nah, lebih jauh dari itu terkait dengan media pembelajaran, saya kira mungkin ada kita sudah banyak mengenal tentang seluk-beluk media pembelajaran, karena memang istilah media pembelajaran itu sudah lama kita kenal dalam dunia pendidikan. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah pertama dari mustalah taknia atau teknologi. Sejak dulu bahkan hingga sekarang kita selalu bicara tentang inovasi, kreativitas atau hal-hal yang terbarukan modern dalam dunia pendidikan terutama, tidak lepas dari istilah yang namanya teknologi. Pada dasarnya kata teknologi sendiri adalah sesuatu yang memudahkan manusia. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Muhajir sebagai pembicara pertama, bahwa teknologi itu adalah sesuatu yang membuat manusia mudah. Yang tadinya harus susah menjadi mudah, yang tadinya lambat menjadi cepat, dan seterusnya. Tetapi perlu diperhatikan, ketika kita bicara teknologi, pada dasarnya semua yang ada di dunia ini adalah teknologi. Kita tahu bahwa sebelum ada teknologi roda, itu kita sebut bahwa keberadaan roda saat itu adalah sebuah teknologi yang paling tinggi. Karena sebelumnya tidak ada teknologi berupa roda. Kemudian berkembang lagi teknologi itu menjadi yang berupa listrik, elektronik. Sehingga yang tadinya roda atau yang tadinya roda itu sudah dianggap sebagai teknologi, tapi kalau tidak digerakkan oleh motor, maka dia tidak dianggap teknologi. Kemudian berkembang lagi ada elektronik. Sehingga yang sebelumnya atau teknologi-teknologi yang ada atau bahkan lahir sebelum ada elektronik, maka tidak lagi disebut sebagai teknologi. Maka berkembanglah istilah yang namanya elektronik. Sehingga semua perangkat yang berbasis teknologi ketika dia menggunakan elektronik, ada listriknya. Kemudian berkembang lagi bahwa teknologi itu tidak cukup hanya dengan ada roda, ada motor, ada listrik, tetapi dikembangkan dengan al-hasub atau komputer. Oleh sebab itu kita kenal di awal-awal abad 19 atau bahkan kita mengenal 10 tahun yang lalu ada istilah komputerisasi. Semua kebutuhan manusia terutama dalam dunia pendidikan itu berbasis komputer. Tidak lagi hanya sekedar kemudian menonton televisi, memutar radio atau mungkin VCD, tetapi sudah berbasis komputer. Tetapi kemudian berkembang lagi teknologi itu tidak cukup hanya dengan komputer. Ada yang kita kenal dengan as-sabaqah ad-dawliyah. Ada yang disebut dengan internet. Internet itu tidak hanya bicara tentang komputer satu perangkat, tetapi dengan adanya as-sabaqah ad-dawliyah, hunaka tawasul bainal hasub wal hasub al-ukhra. Menggabungkan antara satu komputer dengan komputer yang lain. Informasi yang ada atau data yang ada di satu komputer dengan adanya koneksi internet dapat terhubung dengan perangkat atau komputer yang lain. Sehingga aktivitas atau dalam dunia pendidikan berkembang lagi tidak hanya cukup dengan komputer, tapi berbasis internet. Kemudian berkembang lagi ada istilah aqsamul mauqi', ada jenis ragam website. Kita tahu bahwa setelah lahirnya internet, muncul ada namanya website. Nah, website atau disebut dengan web singkatnya, atau mauqi' elektronik, istilah dalam bahasa Arab, itu juga ada berapa jenisnya. Kita kenal ada 1.0, 2.0, 3.0, bahkan mungkin di antara kita sampai tidak pernah tahu ada istilah ini yang lewat di tengah-tengah kita. Saya persingkat saja. Kemudian berkembang lagi muncul ada istilah ICT, teknologi maklumat wal ittisalat, information communication and technology, sebuah teknologi yang tidak hanya lagi berbasis komputer, apalagi elektronik, tidak lagi hanya berbasis mauqi' atau web 1.0, 2.0, 3.0, tapi sudah berbasis ICT. Semua antara satu perangkat dengan perangkat yang lain, itu kemudian berkembang. Oleh sebab itu tidak komputing. Salah satunya yang kita menikmati banyak adalah Google Corporation atau perusahaan Google itu sudah menyediakan bahkan hampir semua mahasiswa di Indonesia, bahkan siswa, itu sudah punya email institusi yang terintegrasi dengan Google Suite atau Google for Education. Yang kalau kita punya email pribadi, itu hanya sebatas 15 GB penyimpanannya, tapi email institusi yang dihadirkan atau dikembangkan bahkan berkolaborasi dengan Google for Education, itu tempatnya tidak terbatas.
itu cloud computing harus kita maksimalkan dalam pengembangan media pembelajaran, khususnya berbasis digital learning 4.0. Ini yang syarat yang kedua, selain Internet of Things. Saya mau konfirmasi, suara saya masuk jelas ya? Layar saya juga bisa diperhatikan. Saya khawatir hanya bicara sendiri di depan. Saya lanjutkan. Jadi syarat yang pertama, digital learning 4.0 adalah Internet of Things. Yang kedua adalah cloud computing. Kemudian yang ketiga adalah big data. Ketika kita sudah menyimpan semua sumber belajar, media pembelajaran bersifat cloud, maka apapun yang ada di cloud itu seakan-akan satu milik semua milik satu. Oleh sebab itu disebut sebagai big data. Apapun yang tidak ada misalnya dengan adanya internet, kita bisa mencari apapun. Kita tahu itu ada Google Search atau search engine Google, ada YouTube atau ada search engine yang search engine khusus untuk buku, ada isu.com, ada search engine khusus untuk jurnal, ada search engine khusus dan macam-macam. Itu semuanya big data. Intinya big data itu seakan-akan satu untuk semua untuk satu orang. Bisa dibayangkan hari ini kita tidak perlu mendownload apa yang ada di YouTube. Karena kalau kegiatan workshop yang dilakukan secara online seperti yang kita lakukan hari ini, dan semuanya sudah banyak tersimpan di YouTube. Apakah kemudian kita akan download satu persatu, kemudian kita akan menikmatinya? Enggak, tidak perlu. Kita cukup tonton satu persatu untuk nastafid kasiran min hadi al-wasaid. Kita tinggal ambil manfaatnya, apa informasi yang kita peroleh, terus proses itu. Hampir mustahil bagi kita dengan adanya big data itu akan menampung semuanya. Oleh sebab itu, kalau kita punya informasi, punya data, punya media, jangan sampai kita simpan, karena tidak mungkin data yang kita punya itu akan bertahan lama. Oleh sebab itu, media pembelajaran yang berbasis digital learning 4.0 dengan adanya big data, itu hampir mustahil ada istilah namanya plagiasi. Yang kita buat sekarang bisa diduplikat. Nanti akan saya contohkan. Kemudian setelah diduplikat itu bisa dimodifikasi. Bahkan tanpa sepengetahuan siapa yang membuat pertama, siapa yang membuat kedua. Sekarang ini pembuat yang keberapa dan digunakan sudah berapa kali. Walaupun bisa direkam, bisa diperhatikan jejak rekamnya. Ini sudah dimainkan berapa kali, ini sudah di-download berapa kali, ini sudah dimanfaatkan berapa kali, ini sudah dipakai berapa kali. Itu ada berapa ribu, berapa juta, ada seterusnya. Jadi ciri digital learning atau media pembelajaran berbasis digital learning 4.0 yang ketiga adalah big data. Yang keempat adalah artificial intelligence. Kecerdasan buatan, Az-Zaka As-Sinai. Kemarin kita punya tema besar Hari Bahasa Arab Sedunia, Al-Yawm Al-Alam ini Libatil Arabiyah, Sanata Alfan wa Tis'ata Asar, tahun lalu 18 Desember 2019, kita merayakan Hari Bahasa Arab dengan tema Az-Zaka As-Sinai atau kecerdasan intelektual atau kecerdasan buatan. Nah, bahasa Arab pun juga sekarang sudah canggih. Jangan bayangkan bahwa bahasa Arab itu tidak bisa secanggih bahasa atau tulisan Latin yang lain. Atau pembelajaran bahasa Arab tidak bisa canggih dengan pembelajaran yang lain. Ada nanti beberapa contoh, tidak hanya kita bisa membuat latihan multiple choice kemudian dikoreksi otomatis oleh sistem. Kita membuat soal essay berbahasa Arab pun itu bisa dikoreksi otomatis oleh sistem. Nah, kita nanti akan lihat beberapa kecerdasan intelektual, walaupun memang berbicara tentang digital learning 4.0 khusus pembelajaran bahasa Arab, saya sedikit flashback tadi yang disampaikan oleh Dr. Muhajir. Ada 3 komponen utama yang harus kita pahami. Yang pertama adalah teknologi atau digital learning-nya. Yang kedua adalah pembelajarannya, bagaimana pedagoginya. Dan yang ketiga adalah bahasa Arabnya. Tadi Ustaz Muhajir menekankan bagaimana meningkatkan kemampuan berbahasa Arab. Nah, dalam artikel intelijen, kita dituntut mengenal huruf Arab itu ada berapa. Bahkan kalau kita mau tanya sekarang sama mahasiswa, ini terutama banyak mahasiswa yang hadir, atau bahkan siswa, atau bahkan mungkin guru dan para dosen, ketika ditanya berapa jumlah huruf Arab, yang asli berapa, huruf Arab tulis berapa, huruf Arab yang di keyboard berapa, kemudian di keyboard itu ada berapa tipe keyboard, ada As-Suudia 1.0, Suudia 102, As-Suudia 10. Nah, artikel intelijen itu akan bisa berjalan secara maksimal ketika kita memiliki kemampuan fil lugatil arabiyah wa khasatan tata'allaqu bi teknologi.
Terutama kita akan menggabungkan antara dua dunia secara umum, yaitu teknologi dan bahasa Arab itu sendiri. Nah, nanti kita akan ada materi khusus kayaknya terkait dengan adzaka asinahi khosatan fi lughah al-arabiyah. Yang kelima, syarat bagaimana kita bisa mengembangkan digital learning 4.0. Syarat yang kelima adalah kita meninggalkan software, kita beralih kepada aplikasi. Berbeda antara software dan aplikasi. Tadi sudah sampaikan di awal tentang media pembelajaran, bahwa ada ragam media pembelajaran itu mulai dari teks, kemudian ada audio, sampai software, dan terakhir adalah aplikasi. Nah, dalam digital learning 4.0 kita juga akan bermuara, selain syaratnya tadi adalah Internet of Things, kemudian cloud computing, big data, kemudian artificial intelligence, dan yang terakhir adalah aplikasi. Kita hari ini sebagai guru harus sudah mulai beralih, mulai dari software menjadi aplikasi. Apa yang menjadi pembeda utama antara software dan aplikasi? Jika software itu hanya bisa diinstal dalam satu perangkat tertentu, dan ketika sudah diinstal dalam satu perangkat tertentu, maka dia tidak akan bisa melakukan adanya update, improve, atau perubahan. Tapi dia berupa stagnan, sudah kaku, statis. Tetapi kalau aplikasi, dia tidak berupa software. Dia modelnya mengaktifkan, dan itu adalah berbasis internet. Jadi aplikasi itu ya Internet of Things, ya cloud computing, ya big data, ya artificial intelligence. Yang ketika tidak berupa Internet of Things, yang tidak big data, tidak cloud computing, dan tidak artificial intelligence, maka tidak disebut sebagai aplikasi. Walaupun orang banyak menganggap antara aplikasi dan software itu sama. Nanti akan saya berikan beberapa contoh. Oleh sebab itulah hadir yang disebut dengan era digital learning 4.0. Oleh sebab itu, eranya sekarang ketika kita mengembangkan media, tidak lagi bicara tentang pengembangan media berbasis komputer, berbasis elektronik, atau berbasis TIK, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa mengembangkan digital learning, media pembelajaran berbasis digital learning 4.0. Yang pertama, yang harus kita kuasai, ada aplikasi yang mau tidak mau kita harus familiar, walaupun banyak di antara kita sudah mengenal dan bahkan menggunakan ini, tetapi kita harus tahu karakter dari aplikasi yang pertama ini, yaitu barcode scanner. Ini adalah barcode. Bar itu kotak, code itu kode. Jadi barcode itu adalah kode kotak-kotak. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa mengakses apa yang ada di barcode ini. Walaupun di bawahnya saya kasih alamat webnya. Walaupun sebenarnya tanpa alamat web di bawahnya, barcode itu berfungsi sama dengan bawah. Jadi barcode dan alamat web itu berfungsi sama. Nah, Bapak Ibu tinggal mengakses barcode di atas atau mengklik alamat web yang di bawah, maka yang Bapak Ibu dapatkan adalah semua materi yang saya sampaikan pada hari ini. Jadi saya tidak perlu mengirim secara menghabiskan yastahrik al-waqt katsiran atau spend my time, tapi cukup saya menyampaikan barcode ini atau alamat web ini, maka Bapak Ibu sekalian peserta bisa langsung mengakses materi yang saya sampaikan saat ini, real time. Karena sudah apa tadi, Internet of Things, kemudian sudah berbasis cloud computing, big data, dan juga artificial intelligence serta aplikasi. Nah, kalau nanti ada yang kesulitan, Bapak Ibu jangan khawatir, nanti akan saya sampaikan kepada panitia materi PowerPoint yang akan saya sampaikan hari ini secara utuh. Baik, jadi slide saya dari awal sampai akhir sudah bisa diakses hanya dengan menggunakan barcode ini. Nah, kita dalam pengembangan media pembelajaran diharapkan juga menghadirkan banyak barcode seperti ini yang berfungsi sebagai sumber belajar dan kita manfaatkan sebagai media pembelajaran. Nah, bagaimana membuat barcode, kemudian bagaimana mengisinya, seperti apa cara kerjanya, itu butuh aktivitas atau bahkan workshop khusus nanti. Nah, kalau dulu Bapak Ibu sekalian, yang namanya barcode ini bisa hanya diakses ketika kita punya barcode scanner seperti ini. Dan harganya mahal. Itu kalau nggak di toko atau supermarket, nggak punya barcode scanner seperti ini. Tetapi HP yang kita punya dengan punya kamera belakang, itu sudah berfungsi sebagai barcode. Ini adalah tampilan layar HP saya yang saya screenshot. Kemudian saya tampilkan di sini. Ini adalah kegiatan pembelajaran pada tanggal 28 Juli kemarin. Bukan pembelajaran sebenarnya, tapi workshop. Nah, pada saat itu juga peserta tinggal langsung melakukan aktivitas kegiatan pembelajaran dan ada latihan soal yang saya berikan, ada 5 soal. Dia langsung bisa menjawab benar atau salah soalnya, sahih khotok. Dan kalau merah berarti dia jawabannya salah, tidak sesuai dengan kunci jawaban. Kalau warnanya hijau di sini maka dia sesuai dengan kunci jawaban. Kalau yang masih putih itu berarti belum mengerjakan atau sudah mengerjakan, sedang proses mengerjakan.
adalah hasilnya. Sehingga pada saat itu juga peserta langsung mendapat report berupa PDF masing-masing, lengkap dengan ulasannya. Dan itu adalah benar-benar artikel intelijen. Dan bahasa Arab sangat sekali bisa menggunakan Socrates. Yang tidak kalah sudah biasa Bapak Ibu guru adalah kahut. Kahut saya kira sudah banyak memahami ini. Hanya yang perlu saya sampaikan bahwa kahut itu tidak sebatas hanya untuk satu buah maharoh. Ini saya contohkan, saya mengembangkan kahut untuk sorof. Ini contoh saya mengembangkan kahut untuk istimak. Bahkan kahut untuk mufradat. Dan yang perlu penutup aja dari saya sedikit tutup aja sebentar, saya hentikan berbagi. Baik, sebagai penutup presentasi saya sampaikan bahwa kegiatan digital learning 4.0 yang berbeda dengan media pembelajaran sebelum atau bukan digital learning 4.0 adalah ketika digital learning 4.0 itu dikembangkan oleh seseorang, maka dia bisa diduplikat secara otomatis. Ketika saya memberikan akses kepada kepada netizen lah istilahnya ya, ketika saya memberikan akses kepada netizen untuk membuka aplikasi itu di internet, maka secara otomatis saya sebenarnya sudah mengizinkan untuk diduplikat oleh siapapun yang bahkan saya tidak tahu siapa. Bahkan tidak hanya cukup diduplikat, tapi bahkan bisa dimodifikasi. Yang tadinya ada nama saya, itu dihapus semuanya, ganti namanya yang menduplikat. Itu boleh. Bahkan sampai saya tidak tahu siapapun yang menduplikat, siapa yang menggunakan. Sekedar contoh Bapak Ibu sekalian yang sudah terbiasa dengan Kahoot misalnya, buka aja aplikasi Kahootnya baik dari laptop maupun dari smartphone, kemudian klik search di Discover, ketik nama saya lengkap Ahmad Maki Hasan, kecil semua tanpa spasi, maka di situ muncul bahkan bukan hanya ratusan, ribuan permainan atau Kahoot yang sudah saya kembangkan dengan para mahasiswa, bisa diakses secara terbuka dan bisa diduplikat serta dimodifikasi. Nah, mulai dari tingkat jenjang MI, SD, bahasa Arab, SMA, dan bahkan mungkin untuk perguruan tinggi. Oleh sebab itu, kita sebagai guru di era revolusi industri 4.0 atau di era digital seperti ini, harus terbiasa bagaimana memberikan banyak sumber belajar di era digital ini dengan materi-materi bahasa Arab. Para peserta didik itu sangat suka, apalagi siswa di dasar atau bahkan mungkin mubtadi, dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran berbasis digital. Walaupun kita memang sedikit kendala hari ini dengan berbagai keterbatasan aktivitas dengan adanya pandemi COVID-19, tetapi satu sisi dengan adanya pandemi COVID-19 ini memaksa kita benar-benar harus siap memanfaatkan, memaksimalkan digital learning 4.0. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan sebagai mukaddimah. Saya mohon maaf jika kurang interaktif dalam penyampaiannya. Semoga apa yang saya sampaikan, karena ini sifatnya hanya seminar, sehingga semoga nanti kita bisa memberikan wadah yang lain untuk bagaimana Bapak Ibu bisa terbantukan untuk mengembangkan itu semua. Tapi insya Allah dengan era digital itu Bapak Ibu tidak ada pelatihan bagaimana menggunakan Google Meet, Bapak Ibu tidak ada pelatihan menggunakan Facebook, Bapak Ibu tidak ada pelatihan bagaimana menggunakan WA, tapi kehadiran WA, kehadiran Facebook, kehadiran Zoom, kehadiran Google Meet, kehadiran digital learning itu kita mau tidak mau harus belajar mandiri. Dan semoga kita bisa selalu sharing informasi, kemudian juga pengalaman, dan ini akan menambah hasanah dalam dunia pembelajaran bahasa di era digital seperti tadi. Naktafi bihadza wa syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustadz Maki Hasan, MPD, yang telah menyampaikan materinya. Sangat luar biasa sekali. Beri tepuk tangan untuk Ustadz Maki Hasan. Sangat menarik sekali pembahasan webinar pada siang hari ini menjelang sore. Bagi yang ingin ditanyakan, dibuka untuk dua orang penanya. Yang pertama untuk Bapak Dr. Muhajir, SPDI MSI, dan yang kedua pertanyaan untuk Ustadz Maki Hasan. Yang ingin kepada Bapak Dr. Muhajir, SPDI MSI. Bapak Dokter masih bergabung? Ya. Ya, halo, dengar ya. Ya, pertanyaannya,
bagaimana menanggapi 4 problem yang tadi dijelaskan, yang Al-A'raf? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi yang sudah saya eksplisitkan ya, bahwa guru bahasa Arab itu harus pinter bahasa Arab dulu sebelum menjadi guru bahasa Arab. Tapi realitanya nampaknya tidak demikian. Jadi kompetensi profesionalitas guru itu tergolong rendah. Itu bisa diamati saja dalam proses-proses pembelajaran misalnya. Bahasa apa yang dipakai, itu yang paling standar, yang mudah untuk kita amati ya. Maka calon guru itu ya, terutama yang masuk PBA ya, pendidikan bahasa Arab, itu kan idealnya yang sudah pernah belajar bahasa Arab atau yang sudah memiliki basic bahasa Arab, sudah memiliki keterampilan berbahasa Arab lah, minimal general language secara umum, secara dasar. Karena di dalam jurusan pendidikan bahasa Arab itu kan menggabungkan dua hal sekaligus. Pertama bahasa Arabnya, dan yang kedua kan pendidikannya atau pembelajarannya. Nah, sayangnya kurikulum di jurusan PBA itu proporsi untuk kompetensi profesional atau keterampilan berbahasanya atau berbahasanya itu kurang atau masih rendah lah kira-kira. Makanya menurut saya paling tidak komposisi prosentasenya kurikulum terkait dengan bahasa Arabnya itu harus di atas 70-80%. Karena itu syarat mutlak menjadi guru bahasa Arab. Jadi al-alim an-najih huwa auladaihi kafa'ah lughawiyah. Itu kalau dan itu kan kita tahu ya, bahasa itu kan bukan sesuatu yang instan. Kalau metode pembelajaran, termasuk juga media pembelajaran, itu bisa lewat training-training yang waktunya terbatas, misalnya 2-3 hari selesai. Membuat aplikasi-aplikasi kira-kira kan bisa training beberapa jam atau beberapa hari selesai. Tapi kalau kemahiran berbahasa atau kompetensi profesionalnya guru bahasa Arab, itu kan perjalanan panjang dari sebuah proses belajar bahasa Arab. Maka saran saya bagi yang masih di PBA atau mahasiswa PBA, maka tingkatkanlah kompetensi berbahasanya, kompetensi profesionalitasnya. Dengan banyak cara ya, mengikuti baik secara otodidak, belajar secara mandiri. Lebih sekarang kita bisa menggunakan media atau wasilah teknologi yang terbuka yang bisa kita gunakan. Nah, bagi guru yang terutama yang sudah tersertifikasi, maka gunakanlah ya 5-10% dari sertifikasi yang diterima itu untuk belanja profesi, untuk ikut pelatihan atau ikut seminar, webinar kan sekarang semuanya hampir gratis. Pelatihan Ustaz Maki juga menyelenggarakannya secara kemauan saja. Ideal memanfaatkan peluang-peluang itu untuk meningkatkan kompetensi atau kapasitas pribadi. Nah, itu yang secara jangka pendek saya bilang bisa dilakukan. Ada secara jangka panjang terkait dengan bagaimana sebuah prodi pendidikan bahasa Arab itu melahirkan profil guru bahasa Arab yang di dalamnya terdapat minimal 2 hal ya, syarat utamanya kecakapan berbahasa, dan yang kedua adalah kecakapan dalam mengajar. Kecakapan di dalam mengajar ini termasuknya tadi merangkai, kalau sekarang memanfaatkan media
tidak boleh ditawar-tawar untuk menghasilkan proses pembelajaran dan output pembelajaran bahasa Arab yang lebih baik. Karena sejatinya kurikulum itu mau ganti berapa kali pun, kalau esensi kurikulum itu kan di guru. Guru itu adalah sesungguhnya kurikulumnya sendiri. Kalau gurunya tidak berubah, gurunya tidak memiliki sikap tadi bahasa saya itu self certificate, mensertifikasi diri, layak tidak, kemudian pantas tidak, apakah ilmunya sudah memadai atau tidak, ya mau ganti kurikulum berapapun, berapa kali pun itu tidak akan ada pernah dampaknya. Kenapa? Karena pelaku utama, aktor utama dalam sebuah proses pembelajaran itu adalah guru, bukan kurikulumnya. Nah itu tambahan dari saya kembalikan. Terima kasih. Baik Bapak, saya boleh biasa bertanya. Untuk pertanyaan dicukupkan. Mungkin yang belum jelas bisa langsung hubungi yang pertama yang pertama. Bagaimana Pak Iwan Putri sudah jelas? Insyaallah jelas. Syukran jazilan ala ijabatikum ya Ustaz. Diaktifkan suaranya untuk dimatikan terlebih dahulu. Baiklah, acara yang selanjutnya yaitu kesimpulan yang kita perlu siapkan di tantangan era ini. Yang pertama, guru harus menjadi agen kompetisi siswa, dan yang kedua, pembelajaran bahasa harus autentik, mencari hubungan atau lintas dalam konsep pembelajaran yang dimaksud itu mempublikasikan. Kemudian, juga harus menumbuhkan keterampilan hidup bermasyarakat dunia, kemudian keterampilan teknologi, berinovasi dan kreatif, harus menjadi manusia pembelajar. Kemudian guru bahasa Arab harus bekerja sama dengan guru SD, TIK, dan lain-lainnya. Dan prasyarat untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi seorang guru, yang pertama yaitu kecakapan berbahasa, dan yang kedua kecakapan dalam mengajar. Mungkin hanya itu kesimpulannya, dan terima kasih banyak kepada narasumber yang sore hari ini yang telah menyampaikan materi yang sangat-sangat luar biasa kepada kita dan sangat bermanfaat sekali untuk kedepannya. Saya Vina Hikmatul Huda, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah membawa acara tadi. Saya juga berterima kasih juga pada para narasumber yang telah memberikan banyak kita ilmu pada siang. Seluruh peserta, khususnya Bapak Ibu guru bahasa Arab se-Indonesia, apabila khususnya yang ikut berpartisipasi dalam acara webinar ini, apabila ingin mengambil sertifikat seminar ini, tolong untuk membayar terlebih dahulu sebesar 25.000 kepada saudara Safir atau Epi. Sekali lagi saya sampaikan bahwasannya kepada seluruh para peserta, khususnya Bapak dan Ibu guru bahasa Arab yang mengikuti acara ini, apabila ingin mengambil sertifikat seminar ini, diharap sekiranya untuk membayar terlebih dahulu sebesar 25.000 kepada saudara Safira ataupun Epi. Baik, terima kasih. Mungkin acara kita tutup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Masaul khair. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.